Gerakan anak muda pimpinan Samar Amani dan Pangeran Siahaan mendeklarasikan dukungan buat Erick Thohir. Menteri BUMN ini dijagokan menjadi Ketua Umum PSSI. Erick Thohir menjadi salah satu bakal calon Ketua Umum PSSI periode 2023 hingga 2027. 4 wakil lainnya adalah Lanyala Mataliti, Doni Setiabudi, Farid Jemi Francis, dan Arif Putra Wicaksono. Dalam persaingan itu, Erick menjadi salah satu pihak yang terus mendapatkan dukungan dari tokoh anak-anak muda. Mulai dari Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Baim Wong, hingga Kaisang Pangarep. Erick Thohir juga mendapat dukungan dari gerakan anak muda yang menamakan diri Beda. Beda adalah akronim dari Beda, Energik, Dahsyat, dan Amanah. Menurut Samar Amani, pihaknya mendukung Erick Thohir karena rekam jejaknya yang sudah lama berkecimpung di berbagai kegiatan olahraga, termasuk sepak bola. Sementara Pangeran Siahaan merasa optimis kepemimpinan Erick Thohir bisa mengakhiri puasa gelar Indonesia. Tak hanya dari kaum anak-anak muda, Erick Thohir juga mendapat dukungan dari pengamat sepak bola, Justinus Laksan alias Coach Justin yang menganggap Erick Thohir layak untuk memimpin PSSI karena sepak terjang yang segudang di sepak bola nasional dan internasional. Dukungan itu disampaikan Justin saat menghadiri deklarasi dukungan Beda terhadap Erick Thohir sebagai Ketua PSSI. Oke, terima kasih pertama untuk undangannya. Selamat siang, selamat pagi banget buat gue. Pada saat pamit telepon gue menjelaskan soal ini, ya gue bersedia hadir. Karena kalau sebagian dari kalian tahu, gue bulan April, Mei tahun lalu, 8 bulan yang lalu, gue sudah membuat sebuah video dengan Muhammad Al-Katiri. Penontonnya itu viewersnya 1,4 juta. Ya tentang ini, gue bilang yang bisa merubah sepak bola Indonesia itu satu orang, yaitu RI1. Caranya bagaimana menunjuk orang yang memiliki akses, dan in this case, feeling gue itu Pak Erick Thohir. Gue gak tahu apakah itu atau enggak ya. Tapi intinya flow-nya itu kira-kira sama dengan yang 8 bulan lalu sudah gue katakan. Kenapa gue mengatakan itu? Kenapa tidak sosok-sosok yang lain? Kalau gue baca calon kandidat, calon exco dan lain-lain, itu kan orang hebat semua. Jam terbangnya tinggi. Makanya kita nggak cocok banget. Kita jangan parah. Iya, kalian terbang. Tapi di antara peserta atau calon yang hebat itu, pasti ada satu atau memiliki karakter yang berbeda. Nah, kenapa gue dukung Pak Erick Thohir? Satu hal yang tidak dimiliki oleh calon lain, yaitu pengalaman. Kita tidak bisa beli pengalaman. Beliau memiliki 2 tahun kalau salah, CEO-nya Inter Milan 3 tahun. Dari situ aja sudah at least pengalaman yang luar biasa value-nya, karena dia tahu bagaimana mengelola klub secara profesional dan juga dia tahu mengelola kompetisi Serie A in this case. Tapi beliau juga punya pengalaman dengan MLS, DC United, dengan sekarang kalau nggak salah juga Oxford United, di samping sepak bola lokal. Dan pengalaman-pengalaman inilah, di samping beliau adalah Menteri BUMN, memiliki banyak akses. Inilah buat gue mengunggulkan Pak Erick Thohir untuk jadi ketua. Di samping itu kita pasti dari dulu ngikutin lah, ya kan, track record beliau seperti apa dan lain-lain. Jadi untuk gue sih sosok yang sangat tepat memimpin. Pengurus atau calon atau mantan pengurus lainnya itu orang hebat semua, nggak ada jelek-jeleknya lah, mereka tahu. Cuman gue juga berkali-kali bilang, bukan kali ini, kita ini butuh angin segar. Kita butuh orang yang lebih bagus tidak mengerti bola. Ini contoh gue sendiri. Gue nggak pernah nonton Liga Indonesia, Liga 1. Kenapa? Untuk gue membosankan. Tapi gue berkali-kali memberikan komentari timnas. Oke. Orang tanya, lu nggak nonton sepak bola Indonesia, kok lu bisa memberikan komentari itu? Tunggu dulu. Justru gue punya plus point. Plus poinnya di mana? Kan lu nggak kenal pemainnya, betul.
pada saat gue memberikan komentari, gue nggak tahu Yakob itu siapa, gue nggak tahu. Gue hanya menilai performa mereka di lapangan. Kalau lu tahu mungkin lu bisa subjektif, karena lu fansnya Persebaya, Persija, Persib. Mungkin lu punya pendapat yang subjektif. Gue nggak, pendapat gue sangat objektif, karena gue nggak tahu, tampangnya aja nggak tahu. Apalagi main di mana. Tapi berkali-kali dan itu di-appreciate oleh netizen, oleh viewers gue, bahwa menilai sebuah pertandingan tanpa mengenal pemain-pemainnya, that's good. Lu harus objektif. Dan ini juga yang dilakukan, yang gue selalu harapkan, bahwa kalau bisa pengurus-pengurus yang baru itu orang baru semua, tidak mendiskreditkan pengurus-pengurus lama. Tapi ada bagusnya kalau semua orang baru tidak perlu mengerti bola. Yang dibutuhkan adalah kualitas manajernya. Masalah bola itu urusan dirtek, pelatih dan lain-lain. Tapi untuk membangun infrastruktur dan lain-lain, gue dari 2004 sudah di PSSI sampai 2013 sebagai mantan pelatih timnas futsal, sebagai dirtek timnas futsal. 2013 gue berhenti total, gue nggak mau terlibat lagi dengan PSSI. Kenapa? Gue net begitu berapa tahun gue udah luangkan waktu gue, ternyata ya kita nggak dihargai. That's why gue bilang, dan setelah berapa tahun ya, apakah lu harus salahkan pengurus dan lain, kan enggak. Berapa ketua sudah gue alami, berapa puluhan exco, sekjen dan lain-lain. Pernah nggak kita juara AFF? Nggak juga kan? Itu aja susah. Maka dari itu gue bilang, masukinlah orang-orang baru, anak-anak muda kalau bisa, yang masih punya rasa kelaparan berprestasi untuk sepak bola Indonesia. Ya semoga keinginan gue tercapai. Para pemilik suara PSSI berjumlah 86 plus 1 federasi tambahan, dengan rincian 18 klub Liga 1, 16 klub Liga 2, 16 klub Liga 3, 34 asosiasi provinsi, Asprof, 2 asosiasi, dan 1 federasi futsal Indonesia. Penetapan pemilik suara ini berdasarkan peserta kompetisi untuk Liga 1, 2, dan 3. Seluruh atau 18 klub Liga 1 otomatis dapat, sedangkan dari Liga 2 dan Liga 3 hanya 16 atau dipilih berdasarkan posisi dari kompetisi musim sebelumnya.